Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan tetap semangat walaupun harus belajar di rumah. Dan kita selalu berdoa, semoga pandemi ini segera berakhir. Pada hari ini, kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat daftar riwayat hidup yang biasa dilampirkan dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, sebelum Ibu membahas tentang cara membuat daftar riwayat hidup, kalian harus tahu apa sih daftar riwayat hidup itu dan apa saja isinya. Daftar riwayat hidup atau yang sering disebut dengan istilah kurikulum vitae berisi dokumen atau catatan yang menggambarkan diri pribadi seseorang atau pelamar. Nah, selanjutnya, apa sih isi daftar riwayat hidup itu? Daftar riwayat hidup berisi 1. Informasi diri atau identitas diri pelamar. Yang kedua, riwayat pendidikan, baik itu riwayat pendidikan formal maupun riwayat pendidikan non-formal. Yang ketiga, pengalaman bekerja. Dan yang keempat, pengalaman berorganisasi. Selanjutnya, bagaimana cara membuat daftar riwayat hidup? Pertama, kalian tuliskan data diri yang meliputi nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat, agama, status, nomor telepon, dan alamat email. Yang kedua, riwayat pendidikan. Nah, riwayat pendidikan ini ada pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Artinya non-formal yaitu pendidikan yang tidak resmi. Contoh, pendidikan formal. Kalian tuliskan secara lengkap dimulai dari SD, di situ SD negeri berapa? Kemudian lulus tahun berapa. Dilanjutkan dengan SMP, SMP negeri berapa, lulus tahun berapa. Berikutnya SMA negeri berapa, lulus tahun berapa. Kalau itu sekolahnya di negeri. Kalau misalnya sekolahnya di swasta, tinggal ditulis juga sekolah di mana. Kemudian setelah SMA berikutnya perguruan tinggi. Perguruan tinggi kalau misalnya lulus dari S1, S di situ kepanjangan dari strata 1, lulus tahun berapa, kemudian kalau melanjutkan sampai S2, S2-nya lulus tahun berapa, dan apabila lanjut dengan S3, maka dituliskan S3-nya lulus tahun berapa. Berikutnya, riwayat pendidikan non-formal. Nah, ini apabila kalian mengikuti pendidikan non-formal, misalnya mengikuti kursus-kursus. Jika tidak mengikuti pendidikan non-formal, maka tidak perlu dituliskan. Contoh, kalau misalnya kalian pernah ikut kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Jerman, atau pernah ikut kursus montir, dan sebagainya. Setelah riwayat pendidikan, yang harus kalian tuliskan berikutnya yaitu pengalaman berorganisasi. Dan yang keempat,
prestasi yang pernah diraih. Untuk urutan yang ketiga dan keempat ini pun jika ada. Kalau misalnya tidak ada, maka tidak harus dituliskan. Contoh untuk yang ketiga, pengalaman berorganisasi. Misalnya pernah menjadi ketua OSIS di sekolah mana, misalnya dari tahun berapa sampai dengan tahun berapa. Pernah menjabat sebagai ketua KNPI dari tahun berapa sampai dengan tahun berapa. Pernah menjadi ketua It's Me Kota Bekasi dari tahun berapa sampai dengan tahun berapa. Berikutnya, pernah juga menjadi ketua FKPPI Provinsi Jawa Tengah dari tahun berapa sampai dengan tahun berapa. Yang keempat, prestasi yang pernah diraih. Misalnya, pernah menjadi juara 1 lomba MIPA se-Indonesia. Pernah menjadi juara 1 lomba bulu tangkis se-Asia Tenggara, dan sebagainya. Nah, ini sifatnya tidak wajib. Untuk lebih jelasnya, anak-anak, contoh seperti apa daftar riwayat hidup secara lengkap, kalian nanti bisa baca di blog atau di buku paket. Sampai di sini pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat belajar dan bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.